Dan sebelum kita melakukan hipnoterapi, kita berdoa dulu sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bisa kita mulai ya, Kak Ani ya. Oke, sekarang Kak Ani silakan pejamkan mata. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Lakukan berulang-ulang sampai kakak merasa nyaman. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka mata sebelum saya perintahkan kakak untuk buka mata. Tetap terus pejamkan mata. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Rasakan setiap tarikan nafas yang kamu hirup membuat pikiran kamu lebih nyaman. Dan rasakan setiap hembusan nafas yang kamu buang membuat tubuh kamu menjadi lebih ringan lagi. Kamu hanya fokus pada suara saya. Kamu hanya fokus pada suara saya. Suara yang lain yang kamu dengar hanya menambah diri kamu untuk lebih fokus lagi dan lebih rileks lagi. Dengarkan musik relaksasi. Semakin kamu dengar, semakin membuat kamu terasa lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih tenang lagi. Oke, sekarang Kak Ani cukup dengarkan apa yang saya ucapkan, lakukan apa yang saya perintahkan. Sekarang saya ingin Kak Ani bayangkan dan rasakan sebuah lem yang paling lengket. Sekarang sebuah lem yang paling lengket tepat di depan kedua mata kakak. Sekarang kakak bayangkan dan rasakan ada sebuah lem yang paling lengket. Lem tersebut sedang mendekat ke arah kedua mata kakak. Sekarang semakin dekat, tambah dekat lagi, semakin dekat lagi, dan entah kenapa sekarang lem itu sudah mengenai kedua mata kakak, sehingga sekarang mata kakak terasa lengket, tambah lengket lagi, semakin lengket lagi. Sekarang kakak rasakan semakin kakak ingin buka mata, lemnya semakin lengket lagi, makin ingin dibuka matanya tambah lengket lagi. Semakin kakak paksa untuk buka mata, justru lemnya semakin lengket lagi. Dan semakin kakak tidak percaya, justru lemnya bekerja 100 kali lipat lebih lengket lagi. Coba kakak rasakan sekarang, susah nggak buka mata? Lengket nggak buka mata? Susah ya? Oke, semakin kakak rasakan semakin lengket, makin dipaksa buka mata tambah lengket lagi. Semakin ingin buka mata, semakin kakak tidak percaya, justru lemnya sekarang bekerja 200 kali lipat jauh lebih lengket lagi. Kakak rasakan mata kakak semakin susah untuk dibuka. Sekarang saya ingin kakak rasakan kepala yang saya sentuh. Entah kenapa sekarang rasanya ringan sekali, menjalar sampai ke leher, ke pundak, bahkan sekarang kedua tangan kakak rasanya semakin ringan dan melayang. Tubuh kakak dari dada sampai lutut, bahkan sekarang sudah menjalar sampai ke ujung jempol kaki kakak. Dua-duanya sekarang terasa sangat ringan dan melayang, seperti daun yang tertiup angin diri kakak saat ini. Coba kakak rasakan, semakin kakak rasakan semakin ringan tubuhnya, semakin melayang lagi, makin dilawan makin ringan lagi badannya, terasa semakin lemas lama-lama, matanya semakin lelah, bahkan sekarang diri kamu sudah semakin lelah dan mengantuk sekali, sangat mengantuk sekali. Sekarang saya akan hitung 3 sampai 1. Dalam hitungan ke 1 kakak tidur yang sangat dalam sekali. 3, tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut, membuat tubuh kamu semakin ringan dan melayang. 2, tarik nafas dalam lagi dari hidung, keluarkan lewat mulut, membuat tubuh kamu semakin lemas dan mengantuk. Dan 1, silakan tidur yang sangat dalam, tambah dalam lagi, semakin dalam lagi, lebih dalam lagi, bahkan sekarang lipat gandakan tidurnya lebih dalam lagi dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka mata sebelum saya perintahkan untuk buka mata. Apapun yang saya pertanyakan, silahkan Kak Ani boleh menjawab. Anggukan kepala kalau mengerti. Oke, selamat pagi Kak Ani. Ya. Kak Ani kesini sama siapa? Sendiri. Oke, sendiri. Mau hipnodiet katanya ya? Oke, kenapa mau hipnodiet? Disuruh siapa
ngerasa sakit-sakit badannya, lututnya, punggungnya ya. Oke. Terus punya berat badan ideal nggak dulu? Punya. Berapa? 45. Biar waktu punya berat badan 45 itu ingat nggak di tahun berapa? SMP. SMP itu tahun berapa? 2007. 2007. Gimana coba rasanya punya berat badan 45 kilo? Enteng. Oke, enteng. Mau kalau punya berat badan seperti itu lagi? Sekarang berat badannya 88, terus targetnya di angka berapa? 55. Oke, di angka 55. Mau seperti itu lagi? Oke. Sekarang tahun berapa, Kak? 2023. Oke, sekarang di tahun 2023. Dalam hitungan ke 1, silakan Kakak geser tahun 2023 ke tahun 2007, sorry. Dalam hitungan ke 1, silakan geser 2023 ke 2007. Oke, 3, 2, 1. Sekarang Kakak geser di 2007, di mana Kakak sedang SMP tuh waktu itu, punya berat badan 45 kilo. Sekarang Kakak rasakan ini terjadi nyata di diri Kakak mulai hari ini, besok dan seterusnya. Berat badan Kakak 45, gimana rasanya? Senang. Rasanya gimana badannya kalau 45? Enteng ya? Ringan ya? Oke, nyaman nggak? Nyaman. Oke, sekarang saya mau Kakak lihat ke arah depan. Bayangkan dan rasakan di depan itu ada sebuah cermin besar. Sekarang Kakak hadirkan cermin besarnya di depan tubuh Kakak. Ada nggak cermin besar? Oke, Kakak boleh bercermin di sana. Kakak ngaca di sana, Kakak lihat tubuh Kakak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Silakan dilihat sekarang. Coba apa yang Kakak lihat di sana? Yang Kakak lihat apa di sana? Oke, berat badannya berapa tadi? 45. Sekarang saya mau perintahkan Kak Ani untuk ajak ngobrol ya. Si Ani yang di cermin itu kamu ajak ngobrol, kamu tanya sama dia makanan apa yang boleh dimakan, makanan apa yang nggak boleh dimakan, olahraganya apa aja, kemudian stop makan jam berapa. Silakan kamu tanya itu semua sama Ani yang di cermin. Ketika nanti sudah selesai, silakan kamu bilang ke saya ya, kasih tahu saya. 3, 2, 1. Yuk, ajak ngobrol Ani yang di cerminnya. Suka makan apa nih? Sayur. Minumnya. Berapa kali makan? Jangan ada yang terkelewat ya, tanyain semua. Nasinya. Oke, masih ngobrol? Udah selesai? Oke, kalau sudah selesai coba kasih tahu saya makanan apa yang nggak boleh dimakan sama Ani yang dicermin tadi. Terus, Es krim. Nasi. oke, Nasi padang. oke, Minuman minuman manis, manis. Soto. oke, apa lagi? Makanan yang berlemak ya, nggak boleh juga. Terus bolehnya makan apa sama Ani yang dicermin? Sayur. Buah. Nasi boleh nggak? Nasi sedikit. Berapa banyak? 3 sendok. Oke, terus minumnya? Air putih. Kalau
Kalau makan pakai sayur aja, pakai lauk boleh nggak? Oke. Olahraganya tanya juga nggak sama Ani yang dicermin? Apa dia bilang? Senang. Terus? Aerobik. Oke, stop makan jam 7 malam. Oke, tanya nggak sama dia tadi? Lu kalau lapar jam 7 malam makan apa? Gitu. Apa kata dia? Minum air putih aja. Oke. Arfah nih, untuk orang yang saya sentuh, apapun yang sudah dikatakan sama Ani yang dicermin tadi, entah kenapa ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Apapun yang sudah dikatakan semua tadi sama Ani yang dicermin, ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Dan diri kamu menjalankan program diet ini dengan hati yang senang, ikhlas, bahagia, biar hasilnya jadi maksimal ya. Rasanya diri kamu ketika tidak melakukan olahraga itu rasanya gelisah sekali, seperti kamu tidak melakukan sholat. Kamu kalau nggak sholat gelisah nggak? Semakin kamu rasakan kamu meninggalkan olahraga, sehari kamu meninggalkan aerobik, rasanya kamu gelisah sekali seperti kamu meninggalkan sholat ya. Ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Oke, sekarang tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, Kak Ani, sekarang saya mau ajak kakak ke ruangan 1 ya. Saya mau ajak kakak ke ruangan 1. Di ruangan 1 ini saya mau kakak lihat isi ruangan itu. Entah kenapa sekarang ada meja bulat besar. Coba kakak lihat, ada nggak meja bulat besarnya? Ada ya. Oke, kakak lihat meja bulat besarnya itu kosong ya sekarang ya. Sekarang saya mau perintahkan Kak Ani untuk hadirkan apa yang saya sebutkan nanti ya. Misalnya saya sebutkan nasi, kakak hadirkan kayak gitu ya, contohnya ya. Oke, sekarang saya minta kakak hadirkan gorengan di meja bulat besar itu. Ada gorengannya? Oke, hadirkan makanan manis, apapun jenisnya. Makanan manis boleh, martabak, kue basah, apapun deh makanan manis yang sering kamu makan, silakan kamu hadirkan di meja itu. Sudah? Makanan berlemak, bersantan, nasi padang, soto ya, seblak silakan kamu hadirkan di sana. Bakso tuh. Terus makanan bertepung, roti, kue-kue gitu ya, Indomie. Sudah hadirkan di sana? Oke, kemudian minuman manis dan berwarna, kopi, soda, es teh manis, seperti itu ya. Minuman berwarna yang buatan yang serbuk seperti itu, tea juice dan lain-lain sebagainya, silakan kamu hadirkan di sana. Kopi juga, kopi yang si boba itu ya, janji jiwa dan lain-lain lah, mix you ya. Nah itu silakan kamu hadirkan di sana. Sudah ada semua. Coba lihat, masih ada yang kurang nggak? Apa yang belum kamu hadirkan di sana, makanan yang mungkin menurut kamu enak? Oke. Gado-gado nggak perlu ya. Yang lain, steak boleh? Oke, hadirkan. Nasi uduk hadirkan juga di sana. Nasi kuning boleh ya. Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang seperti itu yang setiap hari kamu makan, yang menurut kamu enak. Sudah? Oke, sekarang lihat deh makanannya di meja bulat besar itu. Enak-enak ya makanannya ya? Nggak enak? Masa sih? Coba lihat lagi deh. Makin dilihat, coba sekarang kamu lihat. Kamu fokus lihat makanannya. Fokus lihat makanannya. Semakin kamu lihat, semakin kamu tatap makanannya. Entah kenapa, 3, 2, 1. Sekarang makanan itu semua berubah menjadi warna hitam dan gosong. Semakin kamu lihat, warnanya semakin hitam dan gosong. Sekarang coba lihat lagi. Makin kamu lihat, makin kamu fokus pada makanan yang ada di meja bulat besar itu, warnanya sekarang berubah menjadi hitam dan gosong. Bahkan sekarang kamu hirup deh aromanya. Bukan cuma hitam dan gosong, tapi kamu cium aromanya. Warnanya hitam, gosong, cium aromanya sekarang jadi baunya bau busuk. Coba kamu cium. Makin kamu cium, makin rasanya baunya seperti bau sampah.
Makin kamu cium lagi seperti bau busuk, bau sampah, bau got ya, bau comberan. Coba kamu lihat tuh kopinya warnanya hitam seperti air comberan. Coba kamu lihat. Semakin kamu lihat, semakin kamu tatap, itu terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Jadi ketika kamu melihat makanan seperti itu atau ada perasaan kamu ingin makan makanan yang seperti itu, entah kenapa perut kamu sangat menolak, langsung menolak sekali perut kamu, tubuh kamu sudah otomatis teriak, tolong jangan beri aku makanan sampah seperti itu, kasihan nanti tubuh kamu jadi sakit, jadi tidak sehat lagi. Kamu mau nggak tubuh kamu jadi sakit? Nggak mau ya? Oke, coba lihat lagi makanannya hitam, gosong, bau sampah, bau busuk. Coba tuh, makin dicium makin bau, bikin perut kamu mual dan ingin muntah. Sekarang makin kamu cium lagi makin mual dan ingin muntah rasanya. Ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Coba lihat makanannya, masih mau nggak makan gorengan? Kenapa nggak mau makan gorengan? Terus yang lain, kalau pagi katanya sarapan suka makan nasi uduk, besok mau makan sarapan nasi uduk lagi? Kenapa nggak mau? Gosong. Oke, nasi uduknya gosong ya, bau sampah ya, bau sampah. Udah nggak mau makan lagi, benar? Tinggalin aja ya. Oke, ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Ketika kamu lihat makanan seperti itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kamu, misalnya teman kamu ada yang ngajak, ayo lah nih kita makan makanan yang seperti itu, kita makan seblak yuk, kita makan nasi padang yuk, udah lama nih nggak makan nasi padang. Oke, mulai hari ini, besok dan seterusnya, Ani sudah bisa menolak dengan cara yang sopan ya. Bilang ke mereka kalau saya lagi program diet, kalau saya berhasil program diet, tubuh saya akan sehat ya, bukan karena saya nggak mau makan atau pelit, tapi kayak saya ingin tubuh saya sehat, bisa maksimal jaga anak-anak, seperti itu ya. Itulah diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Oke, masih mau makan lagi nggak baksonya? Nasi gorengnya? Benar, udah mau makan lagi? Oke, kalau gitu kita tinggalin ya. Oke, kita tinggalkan, itu kita lupakan yang ada di meja bulat besar itu ya. Oke, sekarang saya mau Kak, tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, sekarang saya mau ajak kakak ke ruangan kedua, di mana ruangan kedua ini adalah ruangan yang sangat nyaman. Dan kakak silahkan lihat di ruangan 2 ini ada meja kotak. Coba kakak lihat, ada nggak meja kotaknya di sana? Hadirkan meja kotaknya. Ada ya? Kakak lihat meja kotak itu kosong ya. Sekarang saya mau kakak hadirkan nasi putih di meja kotak itu. Ada? Hadirkan juga sayur matang, boleh yang kamu suka. Terus sayur mentah kayak lalap gitu, boleh hadirkan ya. Semua jenis buah kamu hadirkan juga. Ada? Oke, hadirkan lauk, ikan, boleh, telur, tahu, tempe, dan ini yang paling penting adalah dada ayam rebus. Silakan hadirkan di sana. Ada? Oke, boleh hadirkan juga salad atau asinan buah, gado-gado juga boleh, nggak apa-apa ya. Gado-gado kan sayur ya, nggak apa-apa. Oke, air putih hadirkan juga. Sudah? Kalau sudah, sekarang kamu lihat lagi, cross check lagi, sudah lengkap belum makanannya yang tadi saya sebutkan? Sudah ya? Yakin sudah ada semua di sana? Telur. Oke, telur. Oke, hadirkan telurnya sekarang. Sudah? Sekarang kamu silahkan lihat makanan yang ada di meja kotak itu. Semakin kamu tatap makanannya, semakin kamu fokus lihat makanannya, entah kenapa sekarang tubuh kamu sangat mengizinkan kamu untuk memberi makan makanan seperti di meja kotak itu ya, dan perut kamu sangat menerima sekali, sangat mengizinkan untuk menerima makanan seperti itu. Sekarang saya mau kamu beneran kasih makan tubuh kamu dengan makanan yang ada di meja kotak itu. Sekarang silakan ambil nasi putihnya, pakai piring yang kosong ya. Silakan kamu ambil sekarang nasi putihnya.
Sudah? Ambil juga sayurnya. Kamu mau makan pakai lauk apa? Pakai telur ya? Boleh ambil telurnya. Sayurnya sayur apa? Labu. Oke, sayur labu. Sudah? Sekarang saya izinkan kamu untuk makan makanan tersebut. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum makan. Oke. Setelah berdoa, kamu masukkan makanannya ke dalam mulut kamu. Entah kenapa rasanya semakin nikmat rasanya makanannya. Rasanya enak sekali. Semakin kamu kunyah semakin enak, semakin membuat diri kamu merasa sehat selalu. Rasanya seperti itu. Oke, suapan kedua masih enak sekali, masih nikmat. Dan 3, 2, 1. Dan apa? Setiap kamu makan dalam suapan ketiga, ketika kamu sudah makan di suapan ketiga, itu rasanya perut kamu sudah kenyang. Rasanya sudah kenyang. Dan ketika kamu ingin nambah atau penasaran mau coba yang lain lagi, rasanya sekarang perut kamu jadi terasa mual dan ingin muntah. Bahkan kamu merasa ketika kamu makannya lebih dari 3 sendok, perut kamu akan lebih besar 3 kali lipat dari sebelumnya. Coba sekarang saya tanya, makannya udah berapa banyak? 3 sendok. Mau nambah nggak? Kenapa? Kenyang. Oke. Ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Ketika kamu makan di 3 sendok, rasanya sudah cukup kenyang, ya. Dan ketika kamu ingin penasaran mau nambah lagi nih lebih dari 3 sendok, rasanya mual dan ingin muntah, dan kamu merasa perut kamu 3 kali lipat jauh lebih besar dari sebelumnya. Mau nggak Kak punya perut lebih besar? Oke, jadi makannya berapa sendok sehari? 3 sendok saja. Oke, dan kamu boleh makan makanan seperti ini di jam 14 siang saja. Hanya 1 kali. Ketika kamu makan lebih dari 1 kali, maka yang terjadi adalah di tubuh kamu sangat terasa berat sekali, karena berat badannya drastis naik 2 kali lipat dari sebelumnya, ya. Ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Ketika kamu makan lebih dari 1 kali di jam 14 siang, makanan yang seperti di meja kotak ini, maka tubuh kamu terasa lebih berat lagi, berat badan kamu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Oke, ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Ya, sekarang boleh minum air putihnya ya. Ambil air putihnya, kamu minum. Oke, sudah diminum. Semakin kamu minum air putihnya, semakin kamu rasakan semakin segar sekarang tubuh kamu, semakin semangat tubuh kamu saat ini. Semakin kamu minum air putih, kamu rasakan air putih kenapa rasanya sekarang seperti buah pisang, manis sekali dan enak sekali rasanya. Jadi dimanapun kapanpun kamu ingin minum, semua air putih yang kamu minum itu rasanya seperti buah pisang, dan kamu sangat menyukainya, kamu sangat menikmatinya. Sehingga setiap kamu minum air putih membuat tubuh kamu semakin terasa segar, semakin rileks lagi, dan semakin terasa ringan, sehat terus tubuhnya sekarang. Ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Oke, sudah selesai, boleh ditaruh ya botolnya. Oke, kalau sudah, sekarang Ani boleh tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, Kak Ani, sekarang saya mau kakak bayangkan dan rasakan sedang memakai sepatu abu-abu yang biasanya kakak pakai tuh katanya buat aerobik di rumah ya. Coba sekarang saya mau kakak bayangkan dan rasakan lagi pakai sepatu abu-abu di kakinya. Oke, rasanya ketika kamu lihat sepatu abu-abu itu, rasanya semakin semangat kamu olahraga, semakin kamu menggunakan sepatu abu-abu itu, semakin semangat kamu untuk melakukan olahraga. Ketika kamu meninggalkan olahraga sekali aja, rasanya hati kamu gelisah seperti kamu meninggalkan sholat. Ya, ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok dan seterusnya. Ketika kamu melihat sepatu abu-abu itu, rasanya di diri kamu sangat semangat lagi, bahkan lipat gandakan lagi semangatnya sekarang menjadi 100.000 kali lipat, jauh lebih semangat lagi. Ketika kamu lihat sepatu abu-abu, rasanya semangat banget pengen olahraga, semangat banget mau melakukan aerobik, boleh jalan santai ya, lakukan
lakukan itu semampu kamu. Setiap hari ketika kamu meninggalkan olahraga, rasanya diri kamu gelisah seperti kamu meninggalkan sholat. Oke, sekarang saya mau kasih kamu waktu yuk 1 menit untuk kamu lakukan stretching. Oke, 3, 2, 1 silakan lakukan stretching yang kamu bisa. Oke, 1 menit ya. Lakukan stretching. Semakin kamu melakukan olahraga, maka kamu merasa tubuh kamu semakin ringan, semakin rileks lagi, semakin pikiran kamu menjadi lebih positif lagi. Dengan olahraga, tubuh kamu semakin semangat, bahagia lagi, bahkan sekarang lebih bahagia lagi dari sebelumnya. Oke, sudah cukup ya, 1 menit sudah selesai. Aus nggak habis olahraga? Oke, aus. Sekarang boleh minum air putihnya. Oke, minum air putihnya sekarang. Semakin diminum air putihnya semakin segar, rasanya manis seperti buah pisang. Ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, Kak Ani, setiap pagi makan buah jam 8 pagi ya. Setiap pagi sarapannya sekarang makan buah jam 8 pagi. Terus makan siang jam 14. Tadi yang seperti di meja mana? Meja kotak. Nggak mau yang di meja bulat? Benar. Oke, kalau ada yang maksa ngajak makan di meja bulat yuk gitu. Oke, bisa ini ya, menolak dengan sopan ya. Oke, terus stop makan di jam 7 malam. Kalau kakak lapar di jam 7 malam, kakak boleh makan buah lagi, misalnya buah pir 1 dan minum air putih ya. Oke, sehari minum air putih harus 2,5 liter per hari ya. Kita nakes, kita tahu 2,5 liter adalah normalnya manusia minum air putih ya. Oke, maka metabolisme tubuh akan jadi lebih baik lagi ya. Semakin diminum tadi semakin segar ya. Rasanya putih kayak apa? Enak ya? Oke, suka? Suka ya. Oke, sekarang kalian tarik nafas dalam dari hidung ya. Keluarkan lewat mulut. Apapun yang sudah dilakukan di hipnoterapi ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, apapun yang sudah dilakukan di hipnoterapi kali ini terjadi nyata di diri kamu mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan hitung 1 sampai 10. Dalam hitungan ke 10 silakan buka mata dan bangun dalam keadaan sehat, segar, bahagia, dan semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih semangat lagi olahraganya. 7, tambah semangat lagi mengatur pola makannya. 8, semakin bahagia lagi tubuhnya. 9, semakin kakak hanya mau makan makanan yang sehat saja. Dan 10, silakan buka mata dan bangun dalam keadaan sehat, segar, bahagia, dan